Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi untuk melanjutkan pembahasan tentang penjaminan mutu statistik ya. Oke, di pembahasan kali ini kita akan membahas materi yang baru ya. Saya izin share screen. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, untuk materi pengendalian mutu statistik kali ini kita akan membahas tentang 3 poin masalah atau 3 poin pembahasan ini ya. Pertama ada overview dari proses survei, kemudian data quality dan total survey error, dan yang terakhir adalah decomposing non-probability error into its component part. Jadi di sini kita akan melihat komponen apa saja sih yang tercakup di dalam non-sampling error ini. Semua bahasan ini ada di materi textbook yang Wiley ya, tentang quality survey. Oke, pembahasan tentang survei proses dan data quality kita akan mulai dari overview dari proses survei itu sendiri. Nah, di dalam proses survei itu terdapat ketidakpuasan antara kebutuhan informasi yang tepat waktu dan akurat. Jadi ketika melakukan sebuah survei, terkadang kita menghadapi beberapa masalah gitu ya. Pertama, masalah akan ketepatan waktu dan akurasi. Kemudian survei sampel dan sensus merupakan sumber utama untuk mendapatkan informasi. Nah, dalam suatu proses pengumpulan data itu ada 2 hal utama gitu ya. Ada survei yang diambil dengan pengambilan sampel, dan sensus itu pendataan untuk cakupan populasi gitu ya. Nah, kemudian di dalam survei ini sering digunakan untuk menjelaskan metode pengumpulan informasi dari unit sampel yang di sebagian kecil orang atau rumah tangga, perusahaan dan sebagainya. Jadi di sini maksudnya kita mengambil sejumlah sampel dari suatu populasi ya, survei itu. Nah, kemudian kalau kita lihat bisa bandingkan misalkan kalau sensus seperti SP 2020 gitu ya. Kalau melihat kuesionernya itu sebenarnya lebih simpel untuk yang SP 2010 ini dibandingkan dengan 2020 dibandingkan dengan 2010. Data kependudukannya ini tidak selengkap dengan 2010, tetapi memang itu semua disesuaikan dengan tujuan dari SP 2020 di luar kondisi darurat yang kita hadapi saat ini. Kita sudah sempat menyimak bersama terkait dengan proses baik SP 2020 online ataupun di SP 2020 di bulan September ini ya. Kita hanya mengecek data keberadaan rumah tangga gitu ya. Nah, kemudian di dalam sebuah survei tentu kita akan terkait dengan 3 constraint ya. Yang pertama ada efisiensi biaya, waktu, dan tenaga. Nah, di dalam survei ini tentu kenapa dilakukan survei? Karena kan kalau sensus itu mahal. Kemudian dari mahalnya itu sebagai konsekuensi atas perlu banyaknya waktu yang digunakan gitu kan ya, berarti kan upah pegawai atau upah petugasnya bertambah.
Kemudian tenaganya, kalau kemudian kita menekan tenaganya, maka akan berdampak pada semakin lama waktunya. Jadi kedua constraint waktu dan tenaga ini akan berdampak pada tinggi rendahnya biaya. Nah, sedangkan hasil survei ini kita terbatas akan waktu dan menginginkan data yang akurat gitu ya. Nah, untuk semua itulah maka kemudian bagaimana sih upayanya supaya data yang dihasilkan dari survei itu mempunyai mutu yang berkualitas gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini dalam proses seperti apa sih survei dan sensus ini. Kalau kita katakan ini adalah sebuah kumpulan orang, ya ini adalah frame-nya atau populasinya, ini kita sensus, maka akan menghasilkan ukuran statistiknya berupa parameter ya. Nah, kemudian ketika kita mengambil beberapa orang dari sejumlah orang ini, dalam artian seperti yang di sini tandai orange ini adalah sampel terpilih. Maka kemudian dengan teknik sampling tertentu dari yang orange ini terambil, inilah yang menjadi sampel untuk pelaksanaan survei. Nah, di dalam pelaksanaan survei ini tujuannya adalah untuk mengestimasi nilai parameter tadi gitu kan. Nah, untuk mengestimasi nilai parameter tentu akan ada proses inferensia gitu ya. Ada proses inferensia. Bagaimana supaya nilai dugaan dari parameter ini mendekati nilai parameter pada kondisi yang sesungguhnya. Nah, berarti kan kita harus mampu meminimalkan nilai error gitu ya. Nah, yang nanti kita akan ukur, yang paling penting di sini nanti kita akan mengukur nilai atau besaran dari MSE ini gitu ya, supaya nilai penduga dari survei ini tidak jauh dari nilai populasi. Seperti itu. Oke, kemudian beberapa tahapan di dalam proses survei sebenarnya ya tidak jauh berbeda dengan proses penelitian yang sudah dipelajari ya di metode penelitian gitu ya. Nah, yang pertama ada determining the research objective. Ini penentuan tujuan atau fokus kajian kita itu kemana gitu ya, atau survei ini ditujukan untuk apa. Yang kedua, defining the target population. Jadi kita menunjuk bahwa siapa sih yang akan menjadi target populasinya. Kemudian yang ketiga ini adalah pemilihan akan model administrasi, dalam artian di sini metode wawancaranya diantaranya mau bagaimana gitu ya, apakah langsung atau kemudian wawancaranya langsung atau via telepon dan sebagainya. Kemudian di yang keempat kuesionernya. Nah, ketika kita sudah menentukan metodenya, maka kuesioner atau instrumen yang perlu disiapkan dalam suatu survei itu harus seperti apa gitu ya, sehingga tujuan bisa tercapai gitu. Kemudian yang kelima, setelah instrumen kita harus menentukan desain sampling seperti apa yang bisa mengefektifkan proses survei kita, hasilnya pun kemudian bagus gitu ya, dalam artian berkualitas, akurat gitu ya. Kemudian selanjutnya tahapan 6, membangun data. Di sini pengumpulan datanya, collecting data, dan prosesnya, perencanaan pengolahannya bagaimana gitu ya. Nah, kemudian di tahap 6 ini adalah bagian perencanaan. Di tahap 7 kita turun ke lapangan, mengumpulkan data dan bagaimana melakukan persiapan untuk pengolahan. Setelah semua datanya clean, baru masuk kepada tahap ke-8 yaitu estimasi dan data analisis. Nah, mari kita coba lihat dari setiap tahapan itu apa sih gitu yang harus diperhatikan gitu ya. Tahapan pertama, determining the research objectives. Nah, tujuan penelitian ini ditetapkan dengan baik. Karena apa? Tujuan ini merupakan salah satu komponen utama dalam suatu proses survei dan akan memudahkan pengambilan keputusan dalam mendesain survei gitu ya.
Kalau kita tujuannya tidak jelas, itu kan jadi abu-abu gitu ya. Survei kita mau diarahkan kemana, siapa sih yang mau dikaji, apa yang mau kita angkat gitu ya. Nah, seperti halnya teman-teman di PKL, ketika diberi tema kemarin itu misalkan ada yang tentang Podes. Nah, dikasihlah Podes, terus teman-teman bertanya, dari Podes ini apa gitu yang harus diperbaiki, atau apa yang harus dikajinya, toh sudah berjalan di BPS dan sebagainya. Oh, ternyata menemukan sebuah permasalahan, misalkan masih diperlukan metode yang apa untuk lebih efektif gitu ya, atau kemudian seperti di Sakernas, apa yang harus dikaji di Sakernas, sepertinya banyak nih yang sudah kajian tentang ketenaga kerjaan gitu ya. Oh iya, ternyata setelah kita cari bahwa ada suatu permasalahan, bagaimana dari sisi para datanya, atau mungkin dari indikator yang dihasilkan dari Sakernas tersebut, bisa kita kaji lebih dalam gitu ya, misalnya gap pendapatan antara pekerja perempuan dengan laki-laki atau lain sebagainya. Nah, mendefinisikan tujuan ini sering dilakukan dengan mengidentifikasi beberapa pertanyaan ya. Kalau kalian lihat atau tarik ke PKL atau nanti dalam membuat sebuah proposal skripsi, tentu kan teman-teman akan ada sebuah pertanyaan penelitian gitu ya, apa yang sebenarnya akan kita teliti. Nah, kemudian setelah kita menentukan pertanyaan survei, nah kita harus memastikan juga bahwa seluruh pertanyaan survei yang diperlukan untuk menjawab tujuan penelitian tercakup dalam kuesioner. Jadi ketika kita menentukan tujuan, nah kita pun harus kemudian mengidentifikasi indikator-indikatornya apa sih untuk mengukur atau untuk menjawab tujuan dari permasalahan dalam riset kita atau di dalam survei kita gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, defining the target population gitu ya. Nah, ini kita menentukan populasi target gitu ya. Kalau kita lihat apa sih definisinya, itu merupakan sekelompok unit yang memiliki kriteria tertentu di mana suatu hasil penelitian akan diterapkan atau kita akan ada proses generalisasi terhadap hasil survei gitu ya. Nah, kesimpulan tentang populasinya ditarik dari hasil survei, tapi harus tentunya yang seperti apa gitu ya, yang harus hasil survei yang kemudian bisa mengeneralisir populasi. Tentu salah satu syaratnya adalah dari metode samplingnya harus probability sampling ya. Nah, kemudian untuk mengetahui siapa yang termasuk dan tidak dalam populasi target, ini juga harus kita perhatikan. Jangan sampai sasaran kita yang harusnya menjadi sasaran tidak tercakup gitu ya. Misalkan teman-teman mau penelitian nih tentang mahasiswa STIS gitu ya. Bilangnya mahasiswa STIS, ternyata sampel hanya diambil dari tingkat 3 saja atau tingkat 4 saja. Nah, itu kan nggak jelas target populasinya. Kalau STIS, berbicara STIS, ya target populasinya seluruh mahasiswa STIS gitu ya. Kalau kemudian, Bu, bolehkah saya hanya khusus mau melihat tingkat stres mahasiswa tingkat 4 Politeknik Statistik misal? Ya boleh-boleh saja. Kalau memang tadi tujuannya hanya untuk mengkaji kelompok di tingkat 4, seperti itu ya. Keputusan ini memandu dalam pengambilan keputusan penting lainnya mengenai desain survei di hampir setiap tahapan proses berikutnya. Nah, target populasi ini maksudnya sangat terkait dengan tahapan-tahapan proses selanjutnya. Karena kan tentu instrumen harus kita sesuaikan. Kalau sasaran kita adalah masyarakat umum, dari sisi instrumen berarti kan kita jangan mentang-mentang mahasiswa, pengen terlihat terlalu akademis gitu dan sebagainya. Enggak, kita harus sesuaikan. Begitupun dengan model pengumpulan datanya, pengadministrasiannya, ini sangat akan terkait dengan teknis tahapan survei berikutnya. Jadi harus benar-benar kita pastikan siapa target populasi kita.
Kemudian tahap ketiga ya, seperti ini tahap ketiga. Pada tahap ketiga ini kita harus mempertimbangkan beberapa metode pengumpulan data gitu ya. Karena dari metode ini akan menentukan jenis atau model kuesioner yang akan kita desain. Kalau misalnya kita mau modelnya wawancara, ya modelnya enggak lah kayak kuesioner Susenas atau Sakernas, cukup pointer-pointer guidance wawancara gitu ya. Kita mau via telepon, ya berarti kan jawabannya harus pertanyaannya harus seperti apa. Jangan terlalu panjang atau bagaimana, karena kalau terlalu panjang kan pulsanya tinggi, ya tidak ada biaya transportasi petugas ke lapangan, tetapi ternyata membengkak dari biaya pulsa misalkan, itu pun harus diperhatikan gitu ya. Nah kemudian terkait dengan pemilihan metode administrasi atau pengadministrasian akan data-data survei ini, tentu kembali lagi ke biaya ya. Biaya akan sangat terkait bagaimana seperti tadi telepon, oke, menghilangkan biaya transportasi, tapi ada biaya pulsa, harus dipertimbangkan akan lebih mahal mana gitu ya. Oke, tahap selanjutnya menyusun kuesioner. Tentu yang harus diperhatikan dalam penyusunan kuesioner harus kuesioner yang mampu menjawab semua pertanyaan penelitian kita atau survei. Bagaimana ciri dan karakteristik kuesioner yang baik? Saya kira ini kan sudah dipelajari di sosiometrika ya, bahkan bagi teman-teman yang menyimak materi di YouTube ini ada di bagian konten materi yang lain terkait dengan penyusunan kuesioner ya. Oke, selanjutnya desain sampling. Nah, desain samplingnya itu harus seperti apa? Tentu kita harus memiliki prem ya. Harus memiliki kerangka sampling yang baik. Tapi apakah kerangka sampel yang baik itu ada gitu ya? Ya jarang kita bisa temukan. Contohnya misalkan seringkali tidak lengkap gitu ya. Seperti di BPS kerangka sampling prem itu kan kita dari sensus. Sedangkan sensus itu kondisinya 10 tahun sekali gitu ya. Oke, itu bisa menjadi dasar, boleh gitu. Tapi namanya penduduk itu kan selalu berubah gitu ya, dinamis lah gitu ya pertumbuhan penduduk ini. Ya contoh kecilnya seperti ketika teman-teman PKL kemarin, itu kan pakai rapid sampling ya sebenarnya. Nah sebenarnya mungkin itu agak bias karena dari sejak awal kita sudah menentukan bahwa kriteria sampel yang diambil adalah sampel yang berada pada posisi rumahnya tertentu, misalkan yang sepanjang jalan utama kah, atau yang dekat wilayah pertanian, ada karakteristik tertentu yang ditentukan gitu kan ya. Tapi itu semua ya bisa dipertanggungjawabkan, sebenarnya nggak jadi masalah gitu ya. Tetapi di sini sampling prem sangat bergantung pada mode administrasi yang digunakan. Kalau kemudian mau lewat telepon, berarti kan sampling premnya teman-teman harus mempunyai nomor telepon wilayah yang akan menjadi wilayah kajian teman-teman gitu ya. Nah, dalam penentuan ukuran sampel minimum, teman-teman sudah mendapatkan di MPC sampai perhitungan di mana yang paling efisien dari sisi pembiayaan itu berapa. Itu sudah dipelajari di MPC 2 ya, kalau saya tidak salah mengingatnya. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan penentuan proses penjajakan atau perencanaan survei dan pengumpulan data. Di sini maksudnya bukan kemudian pengambilan data lapangan untuk kajian langsung ya, tapi lebih pada
uji pendahuluan. Kalau teman-teman ketika PKL kan ada survei pendahuluan. Nah, itu lebih pada di situ. Jadi kita mempersiapkan sedemikian rupa dari mulai instrumen dan segala kelengkapannya untuk survei yang sesungguhnya. Dari hasil apa itu namanya? Survei pendahuluan kan kita menguji kuesioner apakah sudah valid atau reliable gitu kan. Kemungkinan-kemungkinan seperti kemampuan responden menjawab itu seperti apa. Oh ternyata dengan kuesioner yang seperti ini membutuhkan waktu satu responden 1,5 jam, itu kan kelamaan, keburu teman-teman diusir gitu ya sama responden. Atau kalau nggak diusir ya paling banternya udah sambil nguap-nguap respondennya gitu ya. Nah, kalau memang kemudian hasil dari pendahuluan itu bisa diefektifkan lagi, kan kita akan bisa memperbaikinya gitu ya. Oke, tahap selanjutnya inilah tahap mengumpulkan data gitu ya, sampai dengan proses pengolahan. Dalam pengumpulan data itu dilakukan apa namanya proses biasanya seperti di BPS kan ada petugas tambahan ya, ada petugas tambahan, tidak mungkin semua dilakukan oleh petugas organik BPS karena banyak sekali survei baik yang rutin ataupun yang ad hoc gitu. Seperti halnya sekarang lagi sensus penduduk, kan kegiatan-kegiatan rutin terus jalan. Nah, kalau tanpa bantuan para mitra itu tidak bisa gitu. Nah, perlu ada pewawancara yang direkrut, dilatih dan dikirim ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data. Kemudian di sini juga pentingnya ada manajemen lapangan, contohnya ada pengawas atau koordinator lapangan yang memantau kinerja para operator yang mengumpulkan data gitu ya. Nah, melakukan operasi pengendalian kualitas untuk memastikan bahwa kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dilakukan sesuai rencana. Di situ pula lah salah satu tugas dari koordinator lapangan atau pengawas, apakah benar petugas itu datang ke rumah-rumah gitu ya, atau hanya mengisi di atas meja. Nah, itu harus dipastikan. Jadi kalau teman-teman nanti sudah di BPS, kemudian jadi pengawas, jangan saya kan staff gitu kan. Kemudian ya sudah nanti nunggu petugas lapangan nyerahin saya koreksi di atas meja, nggak bisa begitu. Kita harus ke lapangan ya. Pengawasan untuk memperbaiki hasil itu tetap harus tahu lapangan seperti apa. Nanti seiring dengan waktu, teman-teman jangan menjadi serem juga. Wah, nanti kerja kami berat dong ya di BPS ini. Enggak. Semua nanti juga akan ada penyesuaian, ada adaptasi. Insya Allah semua bisa gitu ya. Kemudian tahap terakhir ada estimasi gitu ya, estimasi dan analisis data. Pada tahap ini data diberi bobot sesuai dengan desain sampling yang digunakan atau untuk mengkompensasi probabilitas terpilih yang tidak sama, kehilangan data gitu ya, dan masalah sampling prem. Pembobotan pada dasarnya melibatkan penentuan pengali yang tepat untuk setiap observasi sehingga estimasi dari sampel dapat lebih mencerminkan parameter populasi. Nah, ini penentuan pembobotan pun banyak caranya, tergantung kembali lagi pada sampel yang kita gunakan. Kenapa? Karena pembobot ini mampu mengkompensasi kekurangan-kekurangan yang terjadi dari sisi sampling gitu ya. Misalnya karena peluang yang berbeda, terus ada non-sampling error, ada non-respon gitu ya. Nah, kemudian kepentingan dari pembobotan ini adalah untuk estimasi, karena kita tadi survei ya. Survei itu kan menghasilkannya theta cap tadi kalau dari diagram. Nah, yang kita perlukan kan theta, nilai theta. Maka harus punya pembobot yang pas sehingga hasil dari survei ini mampu menjadi estimator yang baik. Di mata kuliah yang lain, di pembelajaran yang lain, teman-teman sudah sangat memahami kriteria estimator yang baik itu yang seperti apa. Coba ya, nanti dijawab. Estimator yang baik itu yang seperti apa sih? Saya mau lihat. Tolong nanti dijawab di kolom chat ya. Saya akan lihat bagaimana
sedikit review ya terkait materi yang sebelumnya. Oke, kemudian ini gambaran umum atau secara global tahapan di dalam sebuah survei atau proses survei gitu ya. Nah, tadi dari mulai riset objektif, nah dalam riset objektif kita menentukan konsep gitu ya. Kemudian populasinya siapa, mode collecting datanya seperti apa, sampai pada tahap estimasi dan analisis gitu ya. Di sini teman-teman bisa membacanya bahwa tahap perencanaan dari proses survei sebagian besar bersifat iteratif. Pada tahap perencanaan, informasi baru mengenai kelayakan desain dapat terungkap, tujuan penelitian, kuesioner, populasi sasaran, desain sampling, dan strategi implementasi yang dapat direvisi beberapa kali sebelum pelaksanaan survei gitu ya. Maksudnya di sini nih, biasanya kuesioner ini bisa berulang kali mengalami revisi. Sebelum masuk ke kuesioner, tahapan revisi itu di tataran konsep, karena kita harus benar-benar mateng ketika menentukan sebuah konsep untuk melakukan sebuah survei ataupun riset nanti ya teman-teman mau skripsi. Itu harus benar-benar mateng, konsep yang kuat gitu ya, dan teorinya yang benar-benar memang sudah valid. Jangan kemudian menjadi down ketika nanti teman-teman contoh kecilnya nanti di skripsi kok nggak selesai-selesai ya bab satunya dan bab 2-nya, karena memang itu dasar dan pondasi dari suatu riset. Kalau dasarnya sudah kuat, selanjutnya insya Allah akan baik. Nah, kemudian dari seluruh proses survei ini akan menghasilkan dan atau memiliki potensi menyebabkan error gitu ya. Sehingga dari semua proses survei ini nanti akan menghasilkan atau kita harus menghitung total error survei. Karena dari semua tahapan memiliki peluang untuk terjadinya error ya. Seperti itu. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Nanti dituliskan di kolom komentar atau di kolom chat di Classroom ya. Oke, selanjutnya bahasannya itu adalah quality data dan total survey error gitu ya. Bagi banyak pengguna data survei, kualitas data merupakan fungsi dari sejumlah kesalahan dalam data. Jika datanya akurat, maka data dikatakan berkualitas tinggi. Namun sebaliknya, jika mengandung sejumlah besar kesalahan, maka kualitas data pun menjadi kurang baik gitu ya. Bagaimana kemudian kita untuk menghasilkan data berkualitas tinggi? Nah, tentu kita harus dengan asumsi bahwa estimator yang digunakan merupakan estimator yang tepat. Sehingga estimasi parameter populasi akan memiliki kualitas yang tinggi dan menjadi dasar dalam estimasi tersebut gitu ya. Nah, ukuran sampel ini merupakan salah satu faktor yang menentukan baik tidaknya kualitas suatu survei gitu ya. Nah, namun estimasi hanya didasarkan pada ukuran sampel yang sedikit, maka estimator tidak dapat diandalkan dan berpotensi tidak dapat digunakan. Jadi tentu kecukupan sampel ini benar-benar sangat menentukan fungsi dari estimator yang kita gunakan. Coba kita lihat gitu ya. Nah, salah satu upayanya apa sih untuk mendapatkan sebuah estimator yang tepat, terus mengurangi dengan sedikit sampel tadi kan ini ada teks di sini nih. Estimasi hanya didasarkan pada ukuran sampel yang bahkan jika data berkualitas tinggi namun estimasi hanya didasarkan pada ukuran sampel yang sedikit, maka estimator tidak dapat diandalkan. Jadi intinya kurang baik gitu ya, kurang bisa menggambarkan populasi. Namun dari semua ini sudah mulai berkembang nih solusinya di BPS, ada small area estimasi. Meskipun kita punyanya data survei gitu ya,
kemudian kita analisis dengan small area, itu bisa menghasilkan atau bisa mengagregasi nilai parameter gitu ya dengan nilai MSE yang seminimum mungkin gitu. Bahkan berkembang juga metode small area estimasi ini sekarang itu dari survei. Jadi survei, kita punya survei yang skalanya misalkan Susenas gitu ya. Tapi nah ada survei lain yang dilakukan oleh kementerian misalkan ya. Kita mau mengkajinya tentang kesejahteraan, misal kondisi perumahan gitu ya. Kondisi perumahan rumah tangga kan ada tuh di Susenas. Ini 1 semester sekali dilakukan. Nah, ternyata misalkan di Kementerian PUPR ada survei rutinnya, mereka surveinya bulanan gitu ya, atau ada apa ya, quick survei gitu ya, bisa mengupdate kapan saja gitu. Ada proses percepatan ininya pengumpulan datanya, itu bagus gitu. Itu bisa dijadikan frame juga untuk melengkapi dalam proses small area estimasi. Jadi bisa dari survei dan survei gitu ya. Seperti itu. Kemudian, nah kita lihat bagaimana sih kualitas dari estimator itu. Nah, kita bisa melihatnya dari fungsi total error survei yang mencakup komponen kesalahan yang timbul akibat pengambilan sampel atau sampling error, serta komponen lainnya yang terkait dengan kesalahan pengumpulan data dan prosedur pengolahan atau non-sampling error. Jadi, di dalam total survei error itu ada kesalahan yang ditimbulkan oleh teknik pengambilan sampel dan ada kesalahan yang ditimbulkan di luar dari teknik pengambilan sampel. Nah, bagaimana kita, apakah harus memilih meminimumkan sampling error gitu atau meminimumkan non sampling error? Kita lihat grafiknya, teman-teman. Nah, di sini kita lihat bahwa yang menunjukkan total errornya kan ini ya. Nih, yang berbentuk U, Nah, kalau kita lihat pada sampel yang kecil ini di sini berarti ya titik temunya kan di sini. Sampel yang kecil dari sini ke sini, nih, non sampling errornya iya rendah, tetapi sampling errornya tinggi. Kenapa? Karena tadi kan kurang bisa menggambarkan gitu, dari sampelnya belum memenuhi kecukupan sampelnya. Kok bisa non sampling errornya kecil lah? Iya, kalau non sampling error kan berarti cakupan surveinya tidak terlalu luas, tidak terlalu banyak. Jadi kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh misalkan kurang tepatnya kuesioner atau kesalahan dari pewawancara, kurangnya pengawasan, itu bisa diminimalisir karena sampelnya kecil. Tapi kalau sampelnya besar, sampling errornya rendah, tapi non sampling errornya akan naik gitu ya. Lah Bu, jadi harus mana nih yang kemudian kita pilih? Kok jadi kayaknya terbentur ke sana seperti ketika sampel kecil juga ada hambatannya, sampel besar juga ada hambatannya gitu ya. Nah, ini semua kita akan jelaskan di selanjutnya. Atau kita lihat contoh dulu. Nah, misalkan dilakukan survei, dari ini contoh untuk menunjukkan dari grafik tadi ya. Nah, misalkan kita melakukan survei yang sangat sederhana, yang bertujuan untuk mengestimasi rata-rata pendapatan tahunan dari suatu komunitas yang beranggotakan 5.000 pekerja. Nah, perancang survei menentukan bahwa ukuran sampel yang diberikan estimasi rata-rata pendapatan yang memadai adalah 400 pekerja. Kecukupan sampelnya itu ternyata 400 katanya gitu ya. Nah, kemudian sampelnya diambil secara acak dan diperoleh rata-rata pendapatan tahunan dari sampel adalah 32.981 dolar gitu ya. Kita lihat nih, hasil estimasinya sebesar segini. Anggaplah diketahui rata-rata untuk level populasinya adalah 35.181 dolar.
berarti kan ada selisih 2.200 toh, yang menunjukkan ada gap atau ada perbedaan jauh antara hasil parameter dengan hasil estimasi kita. Apa salah satu penyebabnya? Nah, penyebab utama estimasi tidak akan sama dengan parameter adalah sampling error. Kenapa kita bisa menyatakan sampling error? Karena kesalahan yang diakibatkan dari pengambilan sampel dari sebagian populasi. Hanya terambil 400 dari 5.000 pekerja. Kalau kemudian bukan udah dengan metode sampling yang baik, kecukupan sampelnya memang seperti itu setelah dihitung dengan biaya dan sebagainya. Ya, kita kan ini namanya juga pendugaan. Kita menduga berarti ini sampling error, karena dari ini juga hanya 400 diambil dari 5.000 pekerja gitu ya. Nah, penyebab lainnya apa sih yang bisa mengakibatkan estimasi tidak akan sama dengan parameter, yaitu yang dinamakan dengan non-sampling error ya, yang merupakan efek kumulatif dari error yang ditimbulkan dari setiap proses survei. Yang tadi ketika kita melihat proses global survei mulai dari penentuan tujuan hingga proses analisis, tadi saya sampaikan bahwa dari setiap tahapan itu mungkin menghasilkan nilai error gitu ya. Nah, dari mana sumber munculnya? Bisa dari responden, misalkan teman-teman kan menemukan tuh responden yang menolak gitu ya, nggak mau diwawancara dengan berbagai alasan. Atau ada yang misalkan sudah nerima, tapi kemudian ada alasan, tiba-tiba saya harus ke ladang atau saya harus ke pabrik dan sebagainya, sehingga akhirnya terputus. Berusaha selama waktu survei untuk melanjutkan wawancaranya, ternyata tidak cukup waktu. Itu bisa gitu ya. Atau oke, bisa diwawancara full mengisi, tapi ternyata ada beberapa pertanyaan yang mungkin menurut responden itu adalah hal yang sensitif, mereka tidak mau menjawabnya. Atau kalau mengisi sendiri mereka mengosongkan kuesioner tersebut. Itu dari sisi responden. Dari sisi pewawancara, apa? Memasukkan informasi pada kuesioner survei atau memberi responden informasi yang salah tentang apa yang harus dimasukkan. Misalkan ini adalah kesalahpahaman atau kekurangpahaman pewawancara dalam memahami konsep definisi. Makanya kalau di BPS kan kita punya standarisasi, dilatih dulu, ada buku pedoman aja sudah digodok sedemikian rupa, pelatihan pewawancara pun itu sudah ada sistem pembelajaran yang didesain sedemikian rupa untuk meminimumkan error tadi gitu ya. Kemudian yang ketiga, penolakan untuk berpartisipasi. Nah, ini responden menolak untuk mengungkap pendapatan mereka atau bahkan menolak sama sekali tidak mau diwawancara. Pasti ada yang pengalaman ketika PKL. Padahal sudah mungkin didampingi sama Bapak Ibu dosen untuk berkunjung, tapi tetap misalkan tidak mau. Itu ada saja di lapangan ya. Kemudian entry data, nilai pendapatan yang tercatat dalam kuesioner survei mungkin salah waktu pengetikan. Misalkan responden bilang pendapatannya 1 juta, kita tulis kelebihan 0 jadi 10 juta. Atau bisa jadi sebaliknya, harusnya tertulis 10 juta, kita tulis hanya 1 juta gitu ya. Itu mungkin saja terjadi dari kesalahan petugas entry data ya. Nah, kemudian tadi kita sudah membahas potensi-potensinya di mana sih akan muncul peluang-peluang error itu gitu ya. Nah, dari situ kita baik dari non-sampling dan sampling error ini tentu akan menghasilkan total survei error kan. Nah, kita sebagai petugas survei atau lembaga survei menginginkan bahwa total error itu minimum gitu kan. Bagaimana caranya? Kita harus menemukan keseimbangan antara sampling error dengan non-sampling error sehingga didapat total survei error sekecil mungkin dalam konteks batasan yang tersedia, baik dari sisi biaya, kemudian sumber daya manusianya, dan
constraint waktu tentu ya. Nah, setelah menemukan keseimbangan, maka kemudian alokasikan sumber daya survei ke berbagai tahapan proses survei, sehingga sumber kesalahan utama dikendalikan ke tingkat yang dapat diterima. Jadi, seperti apa tadi, penyusunan kuesionernya kita harus sedemikian rupa, benar-benar menghasilkan kuesioner yang valid dan reliable, sudah teruji gitu ya. Petugas pewawancara kita sudah standarisasi dan diseleksi tentunya untuk memenuhi kriteria-kriteria tertentu gitu ya. Nah, sekarang yang kalau dari sisi sampling error kan sudah dipelajari detail di MPC ya, bagaimana mendapatkan sampling yang representatif atau bukan sampling, sampel yang representatif untuk populasi. Nah, kita perlu mengimbangi dengan pengetahuan kita terkait non-sampling error. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dari mana sih sumber non-sampling error itu dan bagaimana cara mengendalikannya. Baik, sampai di situ teman-teman boleh pahami dulu, sudah 2 sub pokok bahasan kita bahas. Jika ada yang kurang paham, boleh disampaikan, boleh kita diskusi bersama ya, baik dituliskan di kolom komentar ataupun di media lainnya, silahkan. Oke, selanjutnya kita lihat dari mana sih akan peluang terjadinya non-sampling error. Pertama, katanya dari tahap ada yang disebut dengan specification error. Oke. Specification error. Di sini ada terkait penentuan konsep, tujuan, terus komponen data apa saja, identifikasi akan komponen data apa saja yang akan kita butuhkan. Kemudian ada frame error, ini ada non-respond error, measurement error, dan processing error gitu ya. Nah, measurement error ini yang paling penting gitu ya dalam proses penjagaan kualitas atau dalam proses pengendalian mutu statistik. Baik, kita bahas satu persatu. Nah, spesifikasi error ini terjadi ketika konsep yang disiratkan atau yang dituliskan oleh pertanyaan dalam survei berbeda dengan konsep yang harus diukur dalam survei. Hal ini akan menyebabkan terjadi kesalahan estimasi terhadap parameter, sehingga kesimpulan yang didasarkan pada estimasi tersebut bisa salah. Ini maksudnya adalah tadi kita harus punya konsep yang ajak gitu ya, konsep dan definisi yang jelas, dan kemudian dari semua yang sudah jelas itu dipahami oleh petugas survei supaya tidak ada miss lagi gitu ya, tidak ada miss dalam pemahamannya. Nah, dari mana ini sering terjadi spesifikasi error ini? Misalkan komunikasi yang buruk antara peneliti, analisis data, dan sponsor survei dan perancangan kuesioner. Nah, maksudnya di sini seperti halnya misalkan PKL kemarin ya, sponsornya dari STIS harapannya apa gitu kan, bahwa mahasiswa harus menghasilkan misalkan salah satunya terobosan baru dalam proses survei potensi desa gitu ya. Nah, tapi kemudian salah gitu, tidak tertangkap sama teman-teman. Akhirnya teman-teman malah mengkaji hasil dari PODES gitu. Nah, itu bisa jadi seperti itu ya, ada komunikasi yang kurang baik. Nah, selain itu, selain dari komunikasi, dari pemahaman konsep. Tadi kan kita dalam tahapan survei ada penentuan tujuan, terus ada penyusunan kuesioner. Nah, dalam kuesioner itu kan harus mengukur
indikator-indikator yang bisa menjawab pertanyaan atau tujuan penelitian kita. Contohnya di sini ada research question RQ 1 sampai dengan 5 dan survey question 1 sampai 7. Nah, pertanyaan pertama dalam penelitian ini terjawab oleh pertanyaan 1 dan 2 di dalam kuesioner gitu ya. Terus ternyata pertanyaan 1 pun bisa menjawab pertanyaan 2 dari penelitian. Nah, ternyata di sini ada nih yang dikasih kolom merah SQ7. Dia tidak bisa menjawab salah satu atau dia tidak menjawab salah satu dari pertanyaan penelitian atau survei. Ya kenapa harus ada gitu kan? Berarti SQ7 ini berpeluang untuk kita hilangkan karena dia tidak mengukur satu pun dari tujuan atau objek survei kita. Nah, sekarang kenapa ini yang RQ5 dikasih tanda biru? Ini pun menjadi masalah. Masalahnya apa? Itu menjadi pertanyaan penelitian atau menjadi salah satu tujuan survei, tetapi kemudian belum terjawab dari instrumen yang kita bangun, dari mulai pertanyaan 1 sampai akhir tidak ada. Nah, makanya dari sini solusinya adalah SQ7 bisa kita hilangkan, toh ini tidak bermanfaat, tidak bisa menjawab pertanyaan kita. Tapi kita buat pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner survei itu yang baru, yang mampu menjawab pertanyaan untuk research question nomor 5 di situ ya. Ini bagian dari upaya untuk meminimumkan nilai error pada tahapan spesifikasi. Kemudian yang kedua ada frame ya, ada frame. Oke, sebelum ke situ dari gambar tadi, kalau kita tetap mempertahankan si SQ7, itu kan kita akan memberatkan responden, tapi tidak ada manfaatnya gitu kan. Kemudian akhirnya berpengaruh juga pada hasil jawaban responden karena dia jadi kebanyakan, akhirnya tidak fokus pada pertanyaan yang sebenarnya dibutuhkan gitu ya. Nah, kemudian cakupan atau di mana non-sampling itu bisa kita temukan dari frame error. Pertama, data hilang. Jadi di sini menjadi error non-observasi. Ditemukan di hampir semua upaya pengumpulan data yang besar dan bisa jadi sangat bermasalah dalam pelaksanaan survei. Ya, bagian dari PKL ini pun mengalami nih proses hilang data gitu, terlepas karena kondisi teman-teman keburu pandemi gitu, akhirnya PJJ awalnya di mana gitu kan, di awal setelah PKL, terus akhirnya lama-kelamaan pulang kampung merasa sudah di entry datanya, ternyata yang di entry kurang pas atau belum semuanya terentry, akhirnya kan status dari itu jadi data hilang gitu ya. Nah, kesalahan non-observasi terjadi dalam dua cara yang berbeda. Pertama, kegagalan memasukkan semua unit populasi atau sasaran ke dalam frame, misalkan daftar tidak lengkap atau petanya sudah tidak up to date gitu ya, yang akan mengakibatkan frame mengalami error cakupan. Nah, error cakupan ini bisa ada over coverage dan under coverage. Nah, yang kedua, kegagalan untuk mendapatkan pengukuran pada beberapa unit sampel survei yang mengakibatkan non-respon error. Nah, untuk yang over coverage ini mengakibatkan probabilitas terpilihnya unit populasi lebih besar daripada yang seharusnya. Tapi kalau uncoverage ini mengakibatkan probabilitas terpilih beberapa unit populasi bernilai 0 gitu. Nah, sampel yang seperti ini akan kehilangan peluang untuk menjadikan, jadi ada sejumlah sampel yang kehilangan, kalau yang uncovered ya, yang kehilangan peluang untuk diambil sampel gitu ya. Kemudian selanjutnya non-respon error. Data hilang dapat terjadi karena non-respon, yaitu kegagalan mendapatkan pengukuran pada beberapa unit sampel survei. Non-respon dapat terjadi karena non-respon unit.
unit sampling tidak memberikan respon, yang tadi menolak gitu ya respondennya. Terus non-respon item, isian kuesioner tidak lengkap karena beberapa item pertanyaan tidak dijawab, bisa tidak mau menjawab item-item yang sensitif, atau memang mereka responden sudah jenuh sehingga beralasan akan ada aktivitas lain, terhenti ketika dihubungi kembali tidak bisa ditemui gitu ya. Pasti teman-teman mengalami nih di PKL ya. Lah itulah indahnya, pahit manisnya di lapangan sudah teman-teman sedikitnya merasakan seperti apa. Yang tentu nanti bisa menjadi bekal bagaimana ketika teman-teman sudah terjun di BPS ya. Nah, yang ketiga, ketidaklengkapan isian pada item pertanyaan tertentu. Ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang sensitif, biasanya responden tidak mau menjawab gitu ya. Nah, kemudian non-respon error. Kegagalan mendapatkan pengukuran pada beberapa unit sampel survei akan mengakibatkan non-respon error. Nah, di sini biasanya kalau untuk non-respon error, kadang nanti kita akan melakukan imputasi ya pada saat pengolahan. Nah, dua strategi utama untuk menangani non-sampling error selain imputasi tadi ada secara preventif dengan menggunakan kata-kata dan penempatan pertanyaan dalam kuesioner. Ini pinter-pinter probing lah ya, pinter-pinter probing sehingga apa yang ingin kita dapatkan dari responden jawabannya itu bisa keluar gitu ya. Nah, ini tadi yang disampaikan paling besar atau paling yang perlu banyak perhatian yaitu measurement error, tapi bukan kemudian mengesampingkan potensi-potensi error di hal yang lain ya. Yang pertama, sifat interaksi antar pewawancara dan responden. Jadi di sini ada interviewer, pewawancara, dan responden. Nah, dari antara dua pelaku survei ini atau yang terlibat di dalam survei ini mampu atau berpeluang menimbulkan error gitu ya di sini. Misalkan interviewernya memancing gitu ya, mengarahkan responden untuk menjawab sesuai dengan keinginan interviewer. Atau responden sulit untuk memahami apa yang ditanyakan oleh pewawancara. Ya. Kemudian pengaturan wawancara mengacu pada lingkungan di mana survei berlangsung, baik itu kantor atau rumah yang bising. Jadi ini lebih pada situasinya. Ya. Kemudian sistem informasi mengacu pada berbagai sumber informasi yang dapat digunakan sebagai bantuan dalam menyelesaikan kuesioner. Misalnya kan seperti teman-teman atau SP sekarang membutuhkan NIK gitu ya, ada harus melihat IKTP atau kartu keluarga gitu ya. Sama dengan sensus online juga kemarin dia dari secara sistem informasi kita membutuhkan bantuan lain gitu, dalam artian di sini data dari respondennya dilihat dari KK atau misalkan di KTP-nya dan sebagainya. Kita lihat contohnya, responden dapat merespon tanpa bantuan dari sumber informasi eksternal atau dapat memanfaatkan informasi dari orang lain di rumah tangga atau bisnis, database perusahaan atau sistem catatan atau catatan rumah tangga seperti kalender, bukti pembayaran, tanda terima dan sebagainya. Jadi ini kan bukti-bukti pendukung ya. Kalau teman-teman ragu seperti kok usianya bilang usia masih 40-an gitu kan. Padahal misalkan teman-teman mengira bahwa lah ini sepertinya udah lebih dari 40 gitu. Kan bisa lihat dari KTP, bisa lihat dari kakak gitu ya. Kalau pendapatan nggak ada, saya udah nggak kerja lah. Terus hidup dari mana? Nah itu dari probing. Atau ditanyakan, ibu punya anak suka transfer tidak? Nah itu kan bisa menjadi salah satu komponen bahwa dia pembiayaan hidupnya dari situ ya. Oke, kemudian komponen kunci dari setiap proses pengukuran adalah instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan informasi survei. Jadi, instrumen ini harus tepat gitu ya, karena ini sangat berpengaruh terhadap hasil dari pengumpulan data kita. Nah, pertama, instrumen bisa alat mekanis yang digunakan untuk mengumpulkan pengukuran fisik,
Bisa juga kertas atau bentuk komputer atau kuesioner yang merupakan instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data dari responden atau menyalin informasi dari catatan-catatan yang ada. Kemudian yang terakhir adalah processing error. Di sini pada tahap pengolahan data pun bisa terjadi kesalahan. Nah, kenapa? Karena kan dalam proses ini tahap awalnya kita mengubah data survei dari keadaan mentah yang dari kuesioner menjadi data clean dan corrected yang dapat dianalisis dan diinterpretasikan. Kalau kita dilihat skemanya, teman-teman punya data dari lapangan, bukan udah KEPI. Ya sama, KEPI juga kan tetap diperiksa toh sama pengawas, kadang ada yang salah menulis codingnya atau apa gitu ya. Di atasnya misalkan statusnya pegawai negeri, tapi ke bawahnya masa gajinya hanya 500.000 per bulan. Ternyata salah tulis gitu ya. Nah, perlu ada editing coding. Setelah editing coding, nah editing coding ini biasanya harus clean pada tahapan teman-teman pengawas ya. Di sini baru kemudian dilakukan entry. Nah, di dalam entry ini pun berpeluang terjadi error. Dari siapa? Kalau petugas entry-nya salah input, berarti akan salah. Kalau metodenya KEPI, ya berarti ada pada posisi pewawancara dan pengawas ya, proses untuk membetulkannya ini. Nah, setelah kegeser. Nah, setelah di entry untuk mendapat mengestimasi kan perlu ada pembobot gitu ya. Nah, setelah pembobotnya ada, data pun di-clean-kan, dikoreksi untuk menjadi data yang siap diolah, dianalisis, dan diestimasi gitu ya. Kemudian selanjutnya kita lihat contoh non-sampling error dapat menimbulkan efek yang luar biasa pada keakuratan estimasi survei. Kalau tadi sampling error ya yang diambil 400 sampel dari 5.000 pekerja. Nah, konsekuensi dari non-sampling error itu ada tingkat kesalahan dalam estimasi survei bisa menjadi sangat tinggi. Misalkan sampling error dari estimasi rata-rata tahunan pekerja adalah $500. Dan jika error hanya berasal dari sampling error, maka estimasi akan berada pada 3.400 sampai 34.000 sampai 35.000. Namun kalau non-sampling error tidak dapat dihindari, apa yang akan terjadi gitu ya? Nah, kita lihat. Di sini total sampling error ada 2, sampling error dan non-sampling error. Nah, ini yang kita kotak putus-putus, inilah yang akan kita pelajari di dalam PMS ya, dari sisi non-sampling errornya. Ada variabel error, ada systematic error. Kalau variabel error, maka kemudian bisa menimbulkan varians yang tinggi. Contohnya, di sini misalkan variabel error akan meningkatkan varians dari survei kita gitu ya. Systematic error ini akan menimbulkan bias. Nah, maka kemudian MSE itu apa? MSE sama dengan varians ditambah bias kuadrat gitu ya. Bagaimana perhitungannya? Next materi ya. Nah, lebih baik yang mana kita meminimumkan systematic error atau variabel error? Mari kita lihat dulu ya yang dimaksud dengan dua jenis error ini. Nah, error dapat bersifat merendahkan estimasi atau error negatif dan bisa meningkatkan atau meninggikan estimasi error positif gitu ya. Nah, dampak dalam banyak situasi, kadang error negatif dan positif tidak benar-benar saling menghilangkan. Contohnya, error positif mungkin lebih jauh mendominasi dibanding error negatif. Maka berakibat pada nilai observasi sampel dirata-ratakan, maka hasil estimasinya bisa jauh lebih besar dari rata-rata populasi yang sebenarnya.
kalau error positif yang mendominasi. Nah, estimasi ini dikatakan menunjukkan bias positif. Berarti kalau bias dihasilkan dari systematic error, ya. Nah, error tidak bernilai 0 saat nilai observasi sampel dirata-ratakan, maka itu disebut systematic error. Nah, error yang bernilai 0 saat nilai observasi sampel dirata-ratakan itu adalah variabel error. Kalau variabel error kan menimbulkan varians, ya. Nah, variabel error ini bersifat random. Nah, yang paling penting untuk dicatat bahwa dalam diskusi non-sampling error, definisi sistematis dan variabel error tidak mengacu pada apa yang terjadi dalam satu sampel tertentu yang dipilih, tetapi mengacu pada pengumpulan sampel dan hasil dari proses survei yang sama yang dilakukan secara berulang dengan kondisi survei yang sama. Ini untuk pengetahuan tentang sistematik dan variabel error. Teori kualitas data survei lebih memperhatikan proses dan apa yang dihasilkannya selama banyak pengulangan. Jadi kita akan lebih banyak melihat ke proses. Jadi ini kesalahan pun akan diperbaiki dari proses pengulangan survei tersebut gitu ya, yang rutin lah tentunya. Nah, seperti ini maksudnya. Ketika tadi kan range-nya di 35 ya. Nah, di 34 kalau ini true value-nya kan 35 tadi tataran populasinya. Kemudian kalau dari non-sampling error, range-nya ada di 34 sampai 35. Nah, ternyata ada non-sampling error gitu ya, atau ada dua jenis error, sistematik dan variabel error. Nah, kita lihat terjadi gap yang semakin jauh gitu ya ketika sampling error, variabel error, systematic error. Ketika kita terjadi non-sampling error di sini nih. Jadi 36. Jadi kan jauh dari batasan survei kita. Bahkan batasan survei kita ada di sini sebenarnya gitu ya. Kemudian diperlebar karena ada non-sampling error. Seperti itu untuk gambar skemanya. Nah, kalau kita lihat gambar, kalau yang gambar A ini variansnya besar, tetapi biasnya kecil, gitu ya. Nah, kalau di gambar A, ini sampelnya varians itu variabel errornya ya, yang terjadi pada variabel errornya. Jadi dia menyebar hasilnya, tapi kalau yang bias ya bisa dia memotong, tapi misalkan kalau pisau dia tuh bisa memotong tetapi kurang bagus atau kurang pas potongannya karena sudah tidak tajam lagi alat ukurnya. Maka ini di sini berarti cenderung yang lebih tinggi adalah systematic error. Tapi kalau di yang gambar A di situ sudah fokus, sudah tajam, hanya saja di sini sampelnya atau sasarannya tidak jelas sehingga menyebar gitu ya. Nah, oleh karena itu mana sih sebenarnya yang lebih berbahaya, systematic error atau variabel error? Untuk sistem linier, misalkan rata-rata, systematic error bisa lebih merusak dibandingkan dengan variabel error. Kenapa? Karena kalau linier rata-rata sangat terpengaruh oleh data outlier ya.
maka sampling systematic error di sini akan terjadi karena menimbulkan bias gitu ya. Kemudian pengaruh variabel error pada estimasi linear sangat mirip dengan efek sampling error pada estimasi linear, yaitu sampling error dan variabel error dapat dikurangi dengan meningkatkan ukuran sampel. Nah, kalau untuk variabel errornya terkait dengan efek sampling error, itu bisa dengan meningkatkan ukuran sampel. Tapi dengan meningkatkan ukuran sampel tidak akan berpengaruh terhadap systematic error. Kemungkinan error sistematik meningkat saat ukuran sampel meningkat sebagai akibat meningkatnya cakupan kerja survei dan berpotensi kehilangan kontrol atas sumber non-sampling error gitu ya. Nah, ini sebenarnya mana yang harus diutamakan, dikendalikan, ya sebenarnya tidak ada yang harus utama atau tidak ya, tetapi bagaimana kita mengendalikan supaya permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala yang akan kemudian mengganggu, akan merusak hasil akurasi dari hasil survei kita, itulah yang harus kemudian kita kontrol gitu ya. Nah, untuk estimasi nonlinier seperti koefisien korelasi, regresi, dan lainnya, jawaban atas pertanyaan tentang jenis error akan lebih merusak untuk proses estimasinya ya ketika terjadi jenis error tadi. Untuk jenis estimasi nonlinier, sistematik maupun variabel error dapat menyebabkan bias. Oleh karena itu, untuk mengestimasi nonlinier tidak banyak yang bisa dipilih antara sistematis error atau variabel error. Ini untuk kondisi data yang nonlinier. Tapi kalau untuk yang non-linear itu bisa kita minimalisir juga, tapi tentu dengan cara dan metode yang lain. Sampling and non-sampling error berpeluang terjadi pada setiap tahapan proses survei ya. Non-sampling error termasuk di sananya error spesifikasi, error frame, sampai dengan error pengolahan, masing-masing dapat bersifat systematic error atau variable error, maupun keduanya. Jadi ini nggak bisa ditentukan, oh kalau systematic error sering terjadi di tahap perencanaan, nggak begitu. Di semua tahap mungkin terjadi. Potensi terjadinya systematic error dan variable error pada masing-masing komponen non-sampling error atau error spesifikasi, error frame, error non-respon, error pengukuran, dan error pengolahan berbeda-beda. Bisa rendah, bisa tinggi. Jadi memang semuanya berpeluang menghasilkan error, tetapi di mana yang berpotensi tinggi dan rendahnya itu tidak bisa kita tentukan. Semua tergantung pada proses surveinya. Itu pembahasan terkait dengan PMS kali ini. Ini silakan tugas bisa dikerjakan sebagai latihan. Boleh ini menjadi bahan untuk presensi. Jadi teman-teman bisa merangkum dari penjelasan tadi di spesifikasi error, peluang yang tinggi terjadinya apakah variabel error atau systematic error. Maksudnya bisa menimbulkan varians atau bias gitu ya. Kalau misalkan oh iya menimbulkan tingginya adalah di variabel error, jelaskan, tuliskan alasannya di penjelasan ya. Seperti itu. Ini bisa menjadi tugas untuk responsinya gitu ya. Oke, itu yang menjadi bahasan kali ini. Next bahasan kita akan lanjut dengan masih di tema survei proses dan data quality, tentu dengan kajian pertama tentang gauging the magnitude of total survey error, mean square error, sampai dengan illustration of the concept. Nah, teman-teman di dalam itulah dalam pembahasan hari ini gitu ya.
Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita diskusikan jika ada hal yang masih kurang dipahami. Oke, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa di subscribe dan di like ya. Kita diskusi bisa di kolom komentar ataupun di kelas kita. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.